baru dari Livi. Tahu Livi? Ya, pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Kita sudah berada di segmen terakhir. Oke, ini adalah salah satu hal kalau tadi bahwa ini ajang untuk unjuk kekuatan kan. Nah, ini sudah mau dekat dengan garis finish, otomatis kan segala daya upaya dikeluarkan. Nah, kita tahu tidak hanya kampanye terbuka, tetapi juga ada pelaksanaan debat dan kelima yang nanti akan berjalan bersamaan dengan masa kampanye terbuka. Kalau dari sebelumnya, dari debat 1, 2, 3 itu dikatakan perubahannya tidak begitu signifikan, utamanya terhadap undecided voters ataupun juga swing voters. Apakah ini dari BPN dan TKN melihat akan ada perubahan yang signifikan kali ini karena bersamaan nih, Bu Andi dulu? Ya, kalau ini memang makanya kan KPU bikin 5 kali ya. Jadi karena juga temanya beda-beda, tentu penonton atau masyarakat yang menyaksikan debat itu melihat segmen kebutuhannya masing-masing menurut saya sih ya. Mungkin misalnya kalangan emak-emak lebih senang bicara ekonomi, harga-harga sembako dan pendidikan. Kalau yang bapak-bapak mungkin lebih senang bicara politik, hukum dan lain-lain ya. Nah, karena itu saya kira debat yang keempat dan 5 terutama yang terakhir pasti akan menjadi gongnya ya. Walaupun saya sih mengatakan bahwa berpengaruh lumayan gitu ya, cukup untuk quote terakhirnya para calon presiden. Tapi kalau kita membandingkan bahwa bentuk kampanye lainnya menurut saya sih jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan debat yang dilakukan oleh KPU, karena apalagi waktunya sangat terbatas dengan tema-tema lebih signifikan pengaruh, misalnya kampanye terbatas, tertutup, door to door. Kalau untuk rapat umum versus debat sendiri yang mana lebih signifikan kalau menurut Bu Andi? Kalau kelebihan debat di apa yang dilakukan oleh KPU kan seluruhnya bisa menonton, ya kan? Tentu ya lebih menjangkau banyak pemilih dibandingkan dengan misalnya rapat umum atau kampanye terbuka itu yang hanya berada di lokasi tertentu. Meskipun jadwalnya misalnya KPU mengatur jadwal kampanye rapat umum itu kan per 2 hari nih gantian antara capres dengan 2 zona. Nah, jadi misalnya Pak Prabowo Sandi itu kan kebagian di zona 1, zona A ya, untuk tanggal 24 itu ditempatkan di Makassar. Maka tentu sangat terbatas yang bisa hadir di situ. Sementara kalau debat kan seluruh Indonesia bahkan internasional itu bisa menyaksikan. Pemilih kita yang ada di luar negeri juga bisa menyaksikan, sehingga efeknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kampanye terbuka menurut saya. Pak Joni? Ya, kalau kampanye terbuka tentu dia spesifik targetnya. Ya, spesifik targetnya dan hasil dari kampanye itu yang akan memberikan dampak yang lebih besar karena ada media memberitakannya dan ada sosial media yang memberitakannya. Sedangkan debat itu tontonannya besar tapi targetnya tidak spesifik karena tidak ada segmen di situ. Ya, lebih umum. Hanya debat pasti akan memberikan, khususnya yang terakhir ya, itu adalah memorinya rakyat yang terakhir akan calon presiden. Ini khusus untuk calon presiden ya. Itu adalah memori terakhir. Karenanya begitu pentingnya debat terakhir yang berbarengan juga dengan kampanye. Saya meyakini, ya saya yakin ini di tanggal 13 April itu debat terakhir juga kampanye akbar itu yang luar biasa dua-duanya akan lakukan. Dan kami akan membuat ya efek wow yang luar biasa untuk keceriaan dan kegembiraan demokrasi. Dengan harapan dan catatan ya, juga ini nanti menggugah untuk konstituen itu datang ke TPS ya, dan jangan sampai mengambil posisi sebagai golongan putih atau golput. Karena itu merugikan bangsa, merugikan negara, merugikan dirinya sendiri. Baik, berarti Pak Sirajudin ini harapannya dari keduanya ini besar di saat-saat terakhir. Ya, saya kira memang betul. Kalau kita lihat berapa populasi yang masih mungkin dipengaruhi memang cukup besar, di atas 20-an%. Di atas 20-an%? Iya, itu akumulasi. Mayoritasnya itu kalangan apa sih, milenial atau? Dari undecided aja sekitar 13%, plus yang swing voters. Dari masing-masing calon, dari masing-masing partai itu kan masih ada juga yang swing votersnya. Jadi ini argumen terakhir yang harus disampaikan baik oleh calon presiden maupun oleh partai politik dan calon-calon anggota legislatif. Nah, oleh karena itu ini harus dipikirkan dengan baik, soal temanya tidak bisa tema-tema yang generik umum, tapi juga harus mengenal langsung dengan konteks kebutuhan masyarakat di mana kampanye terbuka itu akan dilakukan. Dan juga dari sisi debat di TV, misalnya untuk calon presiden, di situ harus menunjukkan 2 hal yang dibutuhkan masyarakat. Seberapa baik mereka menyampaikan argumennya ke masyarakat. Ini soal performance dan seberapa tajam mereka memahami kebutuhan masyarakat untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Saya kira dari debat sebelumnya untuk calon presiden ini kita juga sudah melihat evaluasinya
bahwa efeknya lebih banyak ke dalam. Untuk kemarin itu, jadi lebih menenangkan dan meyakinkan pemilih yang sudah bersikap. Yang baru belum. Nah, yang baru ini bisa jadi yang belum cocok temanya dengan yang diperdebatkan itu, atau yang masih menunggu relevansinya argumen-argumen mereka itu dengan kebutuhan mereka. Oke, baik. Jadi itu bisa dimanfaatkan di debat 4 dan 5 serta kampanye terbuka ini. Ini terakhir singkat saja untuk keduanya. Ini kita tahu bahwa zonanya juga daerah-daerah zona kampanye terbukanya juga tidak jauh seperti itu. Apakah bisa sama-sama menjamin semuanya akan berjalan lancar, aman, tidak ada masalah-masalah seperti itu? Ya, kami kan sering ketemu juga dengan tim di KPU ya, dengan timnya 01. Kami sepakat bahwa kita menjaga keharmonisan kedua pasangan calon maupun partai politik, dan kita makanya mengatur tadi kalau misalnya zonanya 01 ya 02 ke zonanya dia. Makanya nanti tidak akan ketemu dalam satu tempat atau satu daerah. Kami menjamin bahwa konstituen atau relawan ataupun pemilih atau massa daripada Pak Prabowo Sandi dan partai politiknya akan menjaga demokrasi kita berjalan lancar tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan. Ya, kami mendukung Bawaslu ya besok akan melakukan, besok pagi ya akan melakukan penandatanganan deklarasi rapat umum ya yang damai. Kami mendukung itu, dan kami tentu ya itu komitmen dari awal untuk pemilu yang menggembirakan, yang ceria, yang demokrasinya berkualitas lebih baik. Nah, tentu syaratnya ada ya, baik pasangan calon, peserta pemilunya, caleg dan partai politik ya, untuk mengikuti seluruh aturan itu dengan baik dan dengan dukungan aparat agar trafiknya diatur dengan baik, jangan bertumpuk di tengah jalan. Oke. Ya, itu kita harapkan. Pendukung-pendukung kami himbau ya. Pendukung-pendukung untuk apa? Untuk marilah kita kampanye yang menggembirakan, yang menyenangkan. Agar apa? Agar dunia nanti melihat iya Indonesia punya demokrasi itu hebat. Oke, itu dia pastinya kita akan doakan dan dukung juga, semoga nanti pelaksanaan kampanye terbuka ini juga berjalan lancar, aman, dan selayaknya pesta ini juga semua bersuka cita ya. Terima kasih Bu Andi, terima kasih Pak Joni, dan terima kasih juga Pak Sirajuddin sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran serta kritik kepada kami melalui email di redaksi@berita1.tv atau follow kami di Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ami Ardini, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.